Halo, perkenalkan, nama saya Kanugrah Anastadiga. Dan di video kali ini saya akan membawakan presentasi tentang peran geomatika dalam pekerjaan hidrostatik. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita harus mengetahui dua kata dasar dari presentasi tersebut, yaitu geomatika dan hidrostatik. Yang pertama, apa itu geomatika? Geomatika adalah ilmu yang menggabungkan ilmu geodesi dan informatika untuk memetakan dan menganalisis dan juga mengelola data spesial. Yang kedua, apa sih itu hidroteknik? Jadi, hidroteknik itu adalah suatu bidang yang mempelajari hal-hal terkait dengan perancangan, pembangunan, dan pengelolaan, termasuk operasi dan pemeliharaan bangunan air. Dan bagi yang belum tahu bangunan air itu seperti apa atau apa, setelah ini kita akan memberi contoh tentang apa sih itu bangunan air. Jadi ada beberapa contoh bangunan air yang saya ambil di sini untuk presentasi saya. Sebetulnya masih banyak, cuman saya pakai 3 contoh ini saja. Yang pertama adalah bendungan. Bagi yang belum tahu, bendungan itu fungsinya buat apa sih? Bendungan itu berfungsi untuk menampung air jika curah hujan terlalu tinggi, dan juga akan digunakan ketika curah hujan mulai menurun, terjadinya kekeringan, maka stok air yang di bendungan akan digunakan. Dan bendungan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adalah bendungan besar dan juga bendungan kecil. Yang dimana bendungan besar itu dia memiliki ketinggian sekitar 15 meter atau mungkin lebih. Dan jika yang kecil, dia memiliki ketinggian sekitar 10 meter atau mungkin bisa kurang juga. Dan salah satu proyek bendungan terkenal di Indonesia yaitu adalah Bendungan Jatiluhur. Salah satu bendungan yang terbesar yang ada di Indonesia yaitu Bendungan Jatiluhur. Dan yang kedua, di sini saya mengambil contoh saluran irigasi yang fungsinya itu adalah mengalirkan air dari sumber air, kemudian akan dialirkan ke pertanian, kemudian dialirkan juga ke pemukiman. Dan sumber airnya irigasi ini bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya sumber air dari irigasi adalah bendungan. Bendungan merupakan salah satu contoh dari sumber air dari sistem irigasi. Dan yang terakhir, jembatan. Hampir semua orang mungkin sudah tahu ya fungsi jembatan itu apa ya. Jadi jembatan itu adalah jadi jembatan itu fungsinya adalah menggabungkan dua daratan atau dua jalan yang terhalang oleh rintangan. Dan rintangan yang dimaksud tidak hanya seperti sungai ataupun laut, namun seperti jurang itu bisa juga menjadi rintangan. Dan ada contoh lainnya adalah lalu lintas. Lalu lintas itu merupakan salah satu rintangan juga. Nah, lalu lintas itu merupakan rintangan di mana? Jadi lalu lintas itu merupakan rintangan bagi pejalan kaki, yang dimana akhirnya ada jembatan penyeberangan orang. Yang biasa di Jakarta, di Balikpapan pun juga ada jembatan penyeberangan orang. Dan selain itu, tidak hanya untuk pejalan kaki, jembatan juga bisa untuk kereta. Jadi rel kereta misalnya dia terhalang oleh suatu rintangan seperti jurang atau sungai, dia akan dihubungkan dengan jembatan juga. Dan ada beberapa jenis jembatan, yaitu seperti jembatan rangka, jembatan gantung, jembatan lengkung, dan ada juga jembatan gelagar, dan masih banyak lagi. Dan salah satu contoh jembatan terbesar di Indonesia yaitu adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa, alias menghubungkan Madura dengan Jawa Timur, Surabaya. Itu adalah salah satu contoh proyek terbesar salah satu contoh proyek jembatan terbesar di Indonesia. Kemudian konsep dasar geomatika dalam hidrostatik itu apa? Pertama itu adalah
peran penginderaan dan sistem informasi geografis. Yang kedua adalah penggunaan GPS dan GNSS untuk pemetaan area. Yang ketiga adalah teknologi batimetri untuk mengukur kedalaman air. Aplikasi geomatika dalam hidroteknik itu adalah pemantauan tinggi muka air dengan alat survei, pemetaan wilayah banjir dan simulasi dampak. Jadi dengan alat survei itu kita bisa memetakan wilayah banjir, dan dengan teknologi juga kita juga mensimulasikan dampak apa saja yang akan terjadi dan kita akan olah datanya. Kemudian ada di perencanaan desain, yang dimana kita harus mendesain juga bangunan air yang akan kita buat, karena kita tidak bisa semena-mena membuat sembarangan membuat, karena semua bentuk dan material yang ada di bangunan air itu bisa mempengaruhi umurnya dan juga fungsinya sendiri. Agar jauh lebih kuat, ataupun misalnya bisa lebih kuat, atau takutnya kalau misalnya salah bentuknya atau salah materialnya, dia akan menjadi lemah dan akan malah merugikan warga di sekitarnya atau tidak berumur lama. Kemudian yang terakhir adalah monitoring pergerakan tanah dan struktur air. Nah, di dalam pekerjaan ini juga kita memerlukan teknologi untuk mensupport kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Teknologinya itu apa aja sih? Yang pertama itu kita ada sonar dan echo sounder, yang dimana sonar dan echo sounder ini adalah untuk mengukur kedalaman suatu permukaan air. Jadi kita berada di permukaan air, kemudian kita ingin ngecek seberapa dalam sih dari permukaan ke dasar air itu. Kita bisa menggunakan sonar echo sounder, yang dimana sistem kerjanya adalah dia akan memantulkan sonar, kemudian sonar tersebut akan memantul di dasar air dan akan kembali ke atas. Kemudian akan tertulis di sini seberapa dalam perairan tersebut. Dan yang kedua itu adalah total station, yang dimana total station adalah untuk mengukur jarak dan elevasi dari satu titik ke titik lain. Nanti akan saya berikan salah satu contoh apa yang total station ini digunakan di mana. Nah, total station ini salah satu alat canggih yang dimana nanti dia ada pasangannya seperti prisma, seperti alat berbentuk prisma tersebut. Nanti kita akan meletakkan alat ini di satu titik dan alat pasangannya di satu titik lain. Kemudian akan kita tembakkan dan nanti akan tertulis di sini seberapa jaraknya dan kemudian berapa elevasinya. Dan yang ketiga itu merupakan salah satu teknologi terbaru, yaitu adalah drone. Nah, drone ini kita bisa gunakan untuk pemetaan wilayah dari atas. Jadi biar mudah kita melihat bagaimana sih kondisi wilayah di sekitar tersebut. Kita bisa menggunakan drone, yang dimana drone akan naik dan kita bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan di bawah, yang mempermudah kita untuk mengolah data agar kita bisa mendesain bagaimana bentuknya, bisa melihat seberapa jauh jaraknya yang akan kita buat. Dan dengan drone sekarang yang jauh lebih jernih dan gambarnya jelas, itu juga mempermudah kita untuk mengambil data karena keakuratannya sangat tinggi, sehingga kita sangat mudah untuk melakukan pekerjaan hidroteknik tersebut. Nah, contoh proyek apa sih yang berhubungan antara geomatika dengan hidroteknik? Di sini saya mengambil dua, dan salah satunya itu adalah perubahan garis pantai di pantai utara Jawa, yang dimana teknologi yang digunakan di sini adalah drone. Dia untuk menyusuri dari atas, melihat ternyata segini kemunduran perubahan dari garis pantai di pantai utara Jawa, dan penyebabnya adalah abrasi yang menyebabkan garis pantai tersebut menjadi mundur, dan juga
salah satu alat lagi yang digunakan itu selain drone untuk melihat dari atas, itu adalah total station yang digunakan untuk mengukur setiap jarak tersebut dan mengukur juga perbedaan elevasinya. Nah, itulah ya tentang perubahan garis pantai di pantai utara Jawa yang disebabkan oleh abrasi yang menggunakan dua teknologi, yaitu drone dan total station. Kemudian di contoh kedua, saya mengambil pemetaan dan pengelolaan irigasi di daerah irigasi Jatiluhur. Yang digunakan di sini, yang bertanya-tanya pasti teknologi apa yang digunakan dalam pekerjaan ini. Kita sudah melihat pemetaan, yang dimana artinya pemetaan kita harus melihat seperti peta kita melihat suatu wilayah dari atas. Nah, jadi proyek pemetaan pengelolaan irigasi ini itu mereka yang menggunakan drone untuk melakukan pemetaan wilayah, yang dimana untuk mengambil data dan merencanakan akan ke arah mana irigasi tersebut, akan sebesar apa irigasi tersebut, dan apakah efektif jika irigasi tersebut dibuat dengan begini, dengan ukuran yang segini, dengan jarak segini, apakah akan mencakup semuanya. Jadi, dan sama seperti perubahan garis pantai tadi, yang pasti total station juga pasti digunakan di sini untuk mengukur jarak dari satu titik ke titik lain. Dan selain itu juga mengukur elevasinya agar air tetap stabil mengalir, tidak berhenti karena mungkin perbedaan elevasi, jadi posisinya menaik sumber air dari sini, dan kan tidak bisa mengalir dengan benar ya. Kemudian tantangan apa saja dalam peran geomatika ke pekerjaan hidroteknik. Yang pertama adalah biaya yang tinggi, karena dari ketiga alat tersebut semuanya itu tidak memiliki, ada yang murah cuman dengan kualitas yang tidak sebanding. Jadi biaya yang tinggi ini merupakan salah satu tantangan, yang dimana karena alat-alat yang digunakan harus bagus dan harus baik agar kita mudah dalam mengolah data dan mengerjakan pekerjaan atau proyek kita. Dan tidak hanya alat yang tinggi, software untuk melakukan simulasi, untuk melakukan desain, itu juga tidak semena-mena gratis yang bisa kita gunakan sembarangan, tapi beberapa ada yang berbayar, sehingga biaya yang tinggi merupakan salah satu tantangan dalam pekerjaan ini. Yang kedua adalah keterbatasan di beberapa wilayah, seperti akses jalan yang susah ataupun medannya yang berat, dan mungkin juga jaringan, karena kan drone juga membutuhkan jaringan untuk terbang. Dan dengan keterbatasan wilayah ini juga dia juga mempengaruhi pengambilan data, dikarenakan mungkin wilayahnya ada yang susah tidak terlihat jelas walaupun sudah drone, tapi mungkin karena tutup pohon jadi kita tidak bisa melihat jelas dari mana batas perairannya, itunya seperti itu. Yang ketiga adalah kualitas dan integritas data. Kemudian yang keempat ada keterbatasan sumber daya manusia. Kenapa keterbatasan sumber daya manusia? Karena belum semua orang di sini paham bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara menggunakannya. Masih kurang sosialisasi untuk cara penggunaan alat dan cara penggunaan software-nya, sehingga belum semua orang bisa memanfaatkan dengan baik geomatika ke dalam pekerjaan hidroteknik dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah ringkasan manfaat dari materi ini adalah, yang pertama, meningkatkan akurasi pemetaan dan pengukuran. Dengan adanya teknologi yang baru, dengan teknologi yang jelas, akurasi pemetaan dan pengukuran jauh lebih akurat, dikarenakan seperti tadi adanya drone yang lebih jelas, dan kemudian mungkin upload data juga, alat total station yang semakin kesini semakin canggih, jadi
akurasi pengukuran dan pemetaan itu jauh lebih akurat dibanding sebelum-sebelumnya. Kemudian ada efisiensi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, yang dimana data geomatika jauh lebih efektif dan juga hemat biaya. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. Sistem GPS memungkinkan analisis spesial yang mendukung strategi dalam sumber daya air. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan, mohon maaf. Dan terima kasih sudah mau stay untuk melihat presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.